Selamat datang di stream hari ini, hari Jumat, dimana hari kita akan membahas anime, manga, perwibuan lainnya. Ya, di live stream ini ya kemungkinan bakal ada di cut-cutnya kalau misalnya nanti jadi video. Tapi hari ini aku mau membahas sesuatu yang lagi rame dan cukup kontroversial. Yang mau ku bahas di sini adalah vandalisme yang dilakukan oleh satu orang yang aku nggak tahu namanya dan aku mungkin nggak mau nyebut namanya, tapi mungkin user Discordnya bakal aku sebut. Kita nggak ada yang tahu motifnya dia gimana. Aku juga baru-baru tahu ini. Nanti kita bahas. Intinya kelakuan yang dia lakukan ini udah kelewat batas, udah kelewat nalar, udah nggak manu akal. Ya, seperti biasa, ini adalah hari kesekian VTuber tanpa drama. VTubernya nggak drama, fansnya yang drama. Orang-orang yang berkarir di sana tidak begitu drama, fansnya yang bikin drama. Tiada hari tanpa drama. Ya, dan itu yang mau ku coba bahas di sini. Jadi apa sih yang mau ku bahas? Apa sih yang tiba-tiba ada apa sih ujuk-ujuk aku pengen ngebawa hal ini gitu. Oke, jadi yang mau ku bawa itu semoga ini layarnya bagus. Nah, ini yang mau ku bawa. Nggak kemarin banget, beberapa hari lalu Hololive bikin semacam banner yang nunjukkan kalau terima kasih 7 juta subscriber Hololive Indonesia bla 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 gitu. Nah, di sini ada beberapa talent mereka. Ada Zeta Kobo Kaela Gen 3, ada Yofi Mona Risu Gen 1, ada Rene Anya Oli itu Gen 2 ya? Ya, mereka Gen 2. Pokoknya itu. Nih, kita ngelihat bannernya bagus. Kalau misalnya aku ada di sana, apakah aku bakal foto? Kemungkinan iya. Meskipun kemungkinan juga enggak, karena aku nggak terlalu suka foto. Tapi biasanya orang kesini buat foto, buat flexing di Twitter. Karena biasanya VTuber ini main Twitter. Karena itu bisa jadi salah satu bentuk apresiasiku kepada orang-orangannya Hololive yang sudah ngebuka cabang dari Hololive Jepang ke Hololive Indonesia, bahkan ada ke Inggris dan sebagainya. Itu yang mau ku apresiasi. Mereka sudah buka cabang Indonesia. Men, bayangkan geprek Bensu buka cabang di Kalimantan. Kau pasti bersyukur. Enggak sih, aku enggak sih. Nah, jadi banner ini bertempat di MRT, di stasiun MRT. Cuma aku nggak tahu MRT mana karena aku bukan orang Jakarta. Dan kalaupun misalnya aku orang Jakarta, aku pasti nggak tahu ini di mana karena aku nggak bakal ingat nama tempat. Intinya gini, mereka mau ngasih apresiasi udah 7 juta subscriber. Aku nggak tahu itu jumlah dari semua subscriber Hololive atau akun Hololive Indonesia ada 7 juta subscriber. Itu aku juga nggak terlalu ngitung dan aku nggak begitu peduli sama hitungannya. Tapi intinya gini, kita ngelihat ini adalah sesuatu yang bagus yang bisa diapresiasi. Masalahnya muncul di sini. Setiap ada sesuatu yang bagus dan ada yang apresiasi, pasti ada satu orang yang ngehe, yang skizo, yang gak punya otak dan akal sehat yang cukup baik sampai dia harusnya masuk rumah sakit jiwa tapi nggak masuk karena gak ada cukup uang buat BPJS. Tapi di sini ada orang yang di Twitter ada orang yang namanya Yasa Kazumenasi. Kenapa sih namanya agak Jepang gitu? Aku susah baca. Nih, ada orang isengnya tuh bukan iseng yang make otak gitu. Maksudku kalau iseng, cobalah sekali-sekali isengnya membangun jalan, membangun lahan pertanian. Itu kan lebih baik daripada isengnya kayak gini. Isengnya dia nempelin QR code buat nutupin QR code-nya Oli. Itu bukan hal yang bagus untuk dilakukan. Itu jatuhnya tolol. Iseng tuh cari iseng yang lain. Iseng jual sawah juga boleh. Iseng jual tanah kalau mau itu lebih epic. Kalau mau iseng bayar utang negara juga nggak apa-apa deh. Iseng nyalon jadi presiden. Nah, itu lebih baik. Jadi ini adalah foto orang yang lagi ngebersihkan QR code-nya. Itu ada satpam dan di sebelahnya ada beberapa staff dan itu yang ngebersihin. Orang gila yang udah berani vandalisme banner Hololive Indonesia di stasiun MRT Senayan. Oh, ternyata di Senayan. Properti perusahaan kalau dilaporin bisa kena pasal. Malu-maluin amat, udah gede kelakuan kayak bocah. Caper kebelet drama. Foto di bawah, staf bersama petugas melakukan proses pembersihan. Itu yang kurang lebih terjadi di sini ya. Kalau kau kira QR code-nya itu berisi tentang
isu pemerintahan, atau misalnya isinya ternyata surat super semar yang kita nggak tahu isinya apa, isinya tentang siapa aja pelaku korupsi di Indonesia, isu tentang lahan yang diambil sama pemerintah, atau misalnya isu sosial gitu. Kalau kau kira QR code-nya berisi tentang itu, kau salah. Kau terlalu berekspektasi tinggi dengan orang gabut tolol satu ini. Sumpah, salah banget. Masalahnya, isi QR code-nya 10 dosa besar oli. Maksudku, bro, 10 dosa besar, bro. What the fuck, bro? Bahkan kitab suci pun kayaknya nggak nulis ini, bro. Bro, dosa besar aja ada 7, dia bikin 10. Kita punya 7 deadly sin. Seperti yang kita tahu, yang ada itu 7 dosa besar. Orang ini bikin 10. Mau melewati Tuhan. Benar-benar di luar nalar. Nggak sehat akalnya, nggak tahu. Ya iya, yang ada tuh 10 perintah Tuhan, 10 commandment. Bukan 10 dosa besar. Aku nggak tahu dia dapat referensi dari mana. Cuma menurutku itu tetap tolol. Oke, kalau kau nggak tahu 10 dosa besarnya Oli, yang dimana aku nggak mikir itu dosa yang besar-besar banget, tapi ayo kita baca 10 dosa besar Oli, yang dimana aku nggak yakin kalau ini dosa besar beneran. Iya, kalau kalian mau bikin tandingan, bikinnya ini ya, 10, jangan 10 dosa besar ya. Ya, bisa bikin 20 dosa. Udahlah, ini 10 dosa besar udah melewati 7 deadly sin ya. Ini udah di luar nalar, di luar logik, nggak manu akal. 10 dosa besar Oli. Pertama, terlalu flirty hingga bikin ilfil member lain. Oke, pertama, terlalu flirty hingga bikin ilfil member lain. Pertanyaanku, yang punya QR ini siapa? Yang bikin QR-nya ini dan bikin 10 dosa besar Oli ini siapa? Pertanyaanku adalah, dia tahu dari mana member lain Hololive itu ilfil? Emangnya kau tahu bagaimana perasaannya member Hololive? Pertanyaanku berikutnya, memang kau siapanya mereka? Orang yang bikin QR code ini, dia mewakili member Hololive lain kah? Sampai dia bisa yakin kalau itu bikin member lain ilfil? Kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi si orang gabut yang tolol ini mewakili member Hololive, yang dimana itu tidak mungkin, ya? Betul tidak? Betul dong. Masuk akal nggak? Manu akal nggak? Manu akal. Itu kebodohan pertama. Dia tahu dari mana perasaan orang yang dia nggak pernah ketemu secara real life, dan bahkan dia nggak tahu namanya. Dia juga nggak tahu dia di sekolah di mana gitu, alumni mana, nggak ada yang tahu. Tapi dia sudah tahu perasaan member Hololive. Gokil. Kalau di JKT mah ini sebutannya lebih tinggi dari Skyman. Dosa kedua, mendox Rene di Gartic Phone Collab. Aku nggak tahu ini beneran kejadian atau enggak. Cuma kalau misalnya kejadian, kalau Rene-nya nggak kenapa-kenapa dan nggak ada dampak yang gimana-gimana, mungkin mereka let it slide. Kayak, bro, lupakan aja lah, anggap aja itu nggak pernah ada. Jangan pernah anggap doxingan itu ada. Bisa jadi member-member atau staff itu nganggapnya kayak gitu. Tapi seperti biasa, fans kan lebih dewa. Fans itu yang paling mengerti dengan OC-nya. Fans itu yang paling mengerti tentang idolanya. Jadi ya, ini pasti mendox dan Rene pasti lagi nangis-nangis waktu Gartic Phone Collab. Bisa jadi Rene kemarin nangis sampai termehek-mehek ya, karena Gartic Phone Collab. Ku dengar saking traumanya Rene sama Gartic Phone Collab, kalau HP-nya berdering dia sampai teriak-teriak histeris. Kalau nggak salah kayak gitu sih yang ku dengar. Kalian tahu itu kebohongan karena itu adalah hal yang terlalu tolol. Oke, jangan dibawa serius. Selanjutnya, dosa ketiga, tidak bisa menerima jokes dan marah-marah ke viewers Indonesia. Oke, mungkin ini emang salahnya Oli karena dia baper, karena dia marah sama jokes.
Padahal dia bisa aja nggak ngiraukan itu jokes. Itu kalau kata orang yang logikanya cuma sampai dengkul. Logikanya kurang setengah ons. Maksudnya apa kurang setengah ons? Bego. Ya, kalau kau orang yang logikanya cacat, kau bakal mikir kayak gini. Paling si Olinya baper bla 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 bla. Padahal kau bisa aja gitu, nggak coba ngejokes yang nyakitin hati orang. Kau bisa, harusnya kau ngerti mana ketikan yang bikin orang marah dan orang tahu kalau itu bercanda. Marah-marah ke viewers Indonesia. Kau memang berhak dimarahi, orang kelakuanmu kayak gini ya kurang ajar gitu. Dosa keempatnya Oli, dosa besar keempatnya Oli, membawa circle 2 view di stream kepada member Holo lain. Membawa circle 2 view di stream dan kepada member Holo lain. Membawa circle 2 view di stream dan kepada member Holo lain. Membawa circle view di stream dan kepada member. Ada yang bisa jelaskan nggak apa maksudnya ini yang dosa keempat? Kukira cuma logikanya yang cacat dan kegabutannya yang brutal. Ternyata bahasa Indonesianya lebih brutal dari yang kukira. Nan, kau sudah dapat mod? Tolong jelaskan Nan. Tolong kutarik. Tarik bentar, aku pinjam Nanda. Oke, maksudnya apa Nan? Wah, cing, itu kalimat belakangnya itu yang gue paham. Masih gambarin lagi deh, coba. Bentar. Gue lihat di stream. Aku sampai ngebawa Nanda, ngebawa moderator ke stream cuma buat menjelaskan apa dosa terbesar yang dosa kebesar 4 itu. Aku nggak ngerti. Kalau dipahamin kan berarti kan ngebawa streamer kecil ke tempat Holo lain sih kayaknya ya. Nggak tahu anjing, bingung juga. Oke, kita asumsikan kayak gini. Dia ngebawa circle streamer kecil ke Holo Live. Maksudnya dia memperkenalkan streamer-streamer kecil ke member Holo Live. Bisa jadi sih gitu kali ya. Oke, bisa jadi. Iya, bisa jadi kayak gini. Iya, bisa jadi kayak gini. Bisa jadi dia ngebawa streamer kecil ke orang-orangnya Holo. Jadi kayak ngasih panjatan gitu. Bisa jadi. Nah, bisa jadi gitu kali mungkin maksudnya anjing. Nggak paham kan? Mungkin maksudnya kayak gitu. Enggak, ini bahasa kita yang rendah. Ini bahasa kita yang rendah karena apa? Karena ini 10 dosa besar. Ingat 10 dosa besar. Kitab suci aja punya ya 7 dosa besar. Ini melebihi kitab suci kayak kurang ajar. Anjing. Enggak, aku kesel banget aing, tolol banget dah. Intinya bisa jadi. Maksudnya Oli itu ngebawa streamer kecil kepada member Holo lain. Jadi kayak dikasih streamer kecil dikasih panjatan. Itu dosa besar kah? Itu namanya membangun relasi Bapak Ibu sekalian. Itu namanya membangun relasi. Karena kita nggak tahu, bisa aja orang yang kecil ini kalau dikasih sedikit exposure bisa jadi malah gede dan mungkin gedenya melebihi kau. Gak ada yang tahu. Jadi temannya Oli sering muncul pas Oli collab sama member lain. Nah itu dianggap pansos sama haters. Jadi temannya Oli sering muncul pas Oli collab sama member. Oh, temennya Oli streamer kecil muncul waktu Oli lagi collab sama member lain. Oh itu dosa besar ya. Dosa besar. Kalau kau punya teman bikin konser, kalau kau datang ke konsernya itu dosa besar. Betul. Ku ingatkan ya buat Tulus, kalau misalnya Tulus bentar lagi konser, Tulus kalau bisa temannya nggak boleh datang karena hitungannya itu dosa besar. Kalau dibilang pansos sih emangnya nggak boleh panjat sosial. Sebenarnya sih boleh, cuma ini kan bukan panjat sosial yang harmful atau gimana. Oke, selanjutnya terlalu thirsty ke Connor atau si Dok VA hingga membuat risih. Oke, pertanyaan selanjutnya, kau tahu dari mana Connor risih? Connornya langsung ngomong sama kau, Connornya langsung ngomong sama kau. Iya, itu kecatatan logika selanjutnya. Pertanyaan sebenarnya yang perlu kau tanyakan di sini adalah dia tahu dari mana kalau Connor itu risih? Kalau Connor itu risih, Connornya langsung ngomong sama si orang yang bikin 10 dosa besar kah? Karena dia bikin 10 dosa besar padahal dosa besar cuma ada 7, dia bikin 10. Nggak ada yang tahu, nggak manuk di akal toh? Ya, itu yang kurasakan. Lanjut. Dosa besar ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dosa besar ke 6, mengajak Muna masuk circle Connor main Apex. Kau tahu nggak sih bagaimana caranya member Hololive itu bisa stream bareng? Kalau sama-sama Hololive itu gampang.
Tapi kalau Hololive dan luar Hololive itu susah mampus. Tapi mabar live bareng sama member Hololive itu susah. Collab itu susah. Sekarang mabar jadi dosa. Mabar Apex dosa. Oke, lanjut. Dosa ketujuh. Ini batas maksimum nih. Memiliki sifat yang menhera dan tidak sehat. Buat yang nggak tahu menhera itu apa, menhera itu pada dasarnya kau kayak punya masalah mental yang ada urusan sama cinta-cintaan. Kurang lebih kayak gitu. Menhera is a net slang that indicate people who need some mental health care. It's a compound word. The phrase originally who people come to BBS. Menhera, man healer, later changed to be menhera, sometimes used as kind of discriminative word. However, relation comes menhera is positive meaning. Recently, we come across menhera as some positive meaning. For example, kawaii, pretty, lovely. Bodoh amat, aku nggak terlalu peduli. Aku juga nggak mau menerjemahkan menhera itu apa. Ya, intinya dia menhera dan tidak sehat. Maksudnya menhera di sini punya penyakit mental dan gak sehat. Kita nggak tahu. Lebih TLDR dari TLDR. Intinya dia punya masalah mental dan tidak sehat. Dosa ke-8. Dosa ke-8. Kita langsung dosa ke-8. Suaranya jelek dan suka teriak-teriak. Bro, streamer kalau nggak teriak itu oke, mulai sekarang aku stream gak teriak ya. Aku pakai suara yang nyantai. Aku bakal stream kayak gini terus. Kira-kira yang penonton tidur atau enggak? Kemungkinan sih bakal tidur karena suaraku pelan, nggak teriak. Ya, suaranya jelek. Ini objektif banget. Ini objektif banget. Suaranya jelek. Suara jelek itu objektif banget. Aku ngerasa suaranya bagus. Kok pernah denger dia nyanyi? Suaranya bagus, nggak salah. Ya kan? Di luar nalar cuy. Gila, nggak masuk akal. Kita hidup di mana ada zaman suara jelek dan suka teriak-teriak itu dosa besar. Tidak masuk akal. Mano akal pun tidak. Oke, selanjutnya dosa ke-9. Membuat viewer melihat dia main Apex walaupun noob. Ya, bisa kita setujui bersama, Oli emang gak jago main Apex. Karena kalau dia jago, dia udah pasti predator dan dia pasti ikut jadi pro player. Tapi nggak ada yang salah dari ini sebenarnya. Bro, namanya orang berusaha buat main game. Dia nge-stream game yang dia suka gitu. Ketika orang noob nggak boleh stream game, tolol. Ketika kau noob nggak boleh stream game, ya boleh-boleh aja, kenapa nggak? Ini daripada dosa besar lebih ke arah pemikiran tolol sih menurutku. Dan selanjutnya, yang terakhir, menlik diri sendiri. Menlik, tulis saja leak atau ngelik. Menlik diri sendiri hingga diketahui bahwa Oli adalah Denis Ipong. Kenapa yang keluar Denis Sopo Jarwo? Oke, aku nggak bisa bahas yang dosa terakhir karena sepertinya Oli pengisi suaranya Denis. Tapi bro, kalau misalnya Oli adalah pengisi suara Denis, maka dia akan kenal dengan Sopo Jarwo. Yo, bro, kita anggap Oli pengisi suaranya Denis. Aku nggak begitu peduli dengan 10 dosa besar yang dibikin sama orang ini. Tapi menurutku orang ini bikin yang kayak gini, dasarnya apa? Dasarnya adalah parasocial relationship. Dan ini bukan hal yang baik untuk dilakukan. Ini parasocial relationship yang gak sehat. Karena dari mana aku tahu ini udah parasocial relationship? Pertama, terlalu flirty hingga bikin member lain ilfeel. Dia berpikir dia tahu bagaimana perasaan member lain. Dia berpikir dia tahu bagaimana perasaannya Connor. Dia berpikir dia tahu bagaimana perasaannya Muna. Daripada so tahu itu memang yang pertama dia emang so tahu dan emang itu sebutannya parasocial relationship. Itu bukan hal yang sehat dan itu dosa yang lebih besar dari 10 dosa besar yang dia bikin sendiri. Ketololannya, dia menganggap idolanya dewa sampai-sampai dia ngebenci orang lain karena dia ngerasa idolanya nggak nyaman dengan orang yang dia benci ini. Ini agak bego kalau dipikir-pikir. Bukan sesuatu yang sehat juga. Ini QR code-nya ya. Ini QR code-nya yang ditempelin. Tolol. Buat apa? Gak penting banget. Nih, dia bikin klarifikasi. Saya klarifikasi bahwa aksi vandalisme saya
merupakan perintah dari Poka dan Kion. Kedua saudara tersebut memaksa dan memerintah saya untuk melakukan aksi vandalisme kepada talent Hololive Indonesia yaitu Crazy Oli dengan maksud tertentu. Ini klarifikasi yang tolol. Seharusnya dia minta maaf dan bilang gak akan mengulanginya lagi. Harusnya bukan malah dia menyeret orang lain. Itu lebih tolol. Pertanyaannya adalah, apakah benar dia dipaksa atau disuruh oleh orang-orang itu? Kionnya sendiri nge-screenshot message-nya, di delete di live chat Gibah Vidubur. Gue masukin dosa Oli, gue jadiin QR code, gue tempel di sana. Ini buktinya dia. Gak ada yang tahu dia beneran disuruh atau enggak tuh gak ada yang tahu. Kalau misalnya di gerakan yang terstruktur dan terorganisir, apakah bahaya? Iya, bahaya. Karena orang-orang yang ngebenci, orang-orang tolol, orang-orang yang ngebenci hanya karena mereka iri atau karena mereka pikir idola mereka benci sama orang tertentu. Pertama yang mereka rusak bisa jadi properti. Properti pertama yang dirusak. Mungkin aja bisa jadi nanti suatu saat orangnya yang bakal dirusak. Kalau misalnya ini beneran klarifikasinya dia, harusnya yang dia lakukan adalah minta maaf dengan benar dan gak nyeret orang lain. Intinya yang perlu kalian lakukan adalah bersikaplah bijak. Kayak sebelum melakukan sesuatu, pikir aja pakai otak, kira-kira ini bakal bikin resiko ke hidupku atau enggak. Karena orang yang bikin kayak gini itu bisa jadi bermasalah di mental, kecerdasan, dan logikanya. Gak ada orang yang tahu, padahal kalau dipikir-pikir bagaimana perasaannya member Hololive, tapi dia menduga, wah si Oli bikin cringe, bikin ini, bikin itu, bikin Mona gak nyaman dan sebagainya. Itu akibat dari para social relationship. Dan yang dijual sama VTuber ini adalah para social relationship. Itu yang mereka jual, itu yang mereka dapat. Dan itu kerjaan semua orang buat mencegah para social relationship yang gak sehat itu. Karena kalau makin lama, makin dibiarkan, itu bakal makin gak ngotak. Bisa aja mungkin nanti bakal ada cedera fisik. Bisa aja nanti bakal di cancel, karirnya sampai hilang. Semuanya itu tergantung sama kita. Kita semua orang, manusia. Gimana caranya bisa sadar untuk diri sendiri, biar nggak ngelakuin hal-hal bodoh. Kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan. Ya, terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan. Terima kasih buat kalian yang sudah capek-capek datang ke stream ini. Semoga hidup kalian tenang. Semoga kalian gak bikin masalah di kehidupan nyata ataupun internet. Stay clean and sound. Dadah semuanya. Dadah. Thank you udah nonton.